ada remaja yang berkonseling bahwa dia memang mempunyai gangguan dengan, kalau kita bisa bilang toxic relationship gitu ya. Toxic relationship. Sampai KTD, kehamilan tidak diinginkan. Wah, itu berat banget itu kan, ada di posisi itu. Gimana caranya kita menenangkan dia supaya nggak menggugurkan bayinya. Session 1 jam lebih dekat gitu ya. Nah, kalau kemarin kita sempat ngobrol sama koordinator Jawa Barat ya, Forum OSIS Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan mendatangkan salah satu narasumber yang keren banget, yaitu salah satu Duta Genre Putri Kota Cirebon tahun 2021. Oke, selamat malam ya Sherina Eka Sumantri. Selamat malam Delisna. Kak Sherin, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, jajak waras. Kelihatan banget suasananya juga ceria, terus ya sumringah gitu. Happy gitu. Mungkin karena kebawa dari suasana teteh yang abis nikah mau ucapin dulu happy wedding buat Delisna ya. Semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Minta doanya selalu. Oke dah. Oke Kak Sherin, kalau sekarang aktivitasnya apa aja nih berarti? Oh ya, untuk seorang ini aktivitasnya sama seperti remaja-remaja biasanya gitu kan, menikmati masa remaja sebelum nikah gitu nih. Karena salah satu mahasiswi juga ya? Iya, sekarang jadi salah satu mahasiswi di, boleh disebutin nggak kampusnya? Boleh. Menjadi salah satu mahasiswi di kampus Institut Agama Islam Cirebon, ngambil program studi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Berarti otomatis suka anak kecil. Iya betul. Suka anak kecil. Udah cantik, Duta Genre suka anak kecil juga. Terima kasih, Tete juga cantik sekali. Oke, berarti kalau aktivitas sehari-hari sih, rutinitas hari-harinya gimana nih? Iya, untuk sehari-hari ya selain jadi mahasiswi nih, saya juga sekarang sedang bekerja nih di salah satu toko kue di Kota Cirebon di bagian administrasi, sambil juga menjalani organisasi nih yang memang sedang dijalankan. Keren banget, emang produktif banget ya. Jadi duta iya, kuliah iya, kerja iya, terus aktif di masyarakat juga iya. Alhamdulillah ya. Oke nih, mungkin Sobat Amia juga pada kepo gitu ya. Kok bisa jadi Duta Genre, itu gimana ceritanya awal mula kenal genre? Sebenarnya genre itu tuh apa sih, Kak? Oke. Berarti di sini kita perkenalan dulu mengenai genre gitu ya. Kadang-kadang kan ada orang yang salah paham mengenai genre itu bisa jadi genre musik katanya. Genre apa gitu ya? Iya. Ternyata genre itu singkatan dari generasi berencana. Kak. Jadi itu tuh program dari BKKBN, Bina Keluarga Kecil, Bina Keluarga Berencana gitu kan, di Kota Cirebon ya, di seluruh dunia gitu kan, mempunyai program. BKKBN itu mempunyai program namanya generasi berencana. Nah, kalau misalkan ditanya gimana sih awal kenal genre, sebenarnya sih kalau genre itu kan sebuah program ya. Sebenarnya yang menjalankan program tersebut selain BKKBN dan PPKB di ranah remaja itu ada yang namanya PIKR. PIKR apa tuh PIKR? Nah, PIKR itu singkatan dari Pusat Informasi Konseling Remaja. Konseling remaja. Yang mau konsul boleh berarti ya? Iya, boleh. Jadi awalnya dari situ tuh. Jadi kalau di daerah saya ya, di daerah RW 11 Mekar Mulia, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, Kecamatan Kesambi itu ada yang namanya BKR, Bina Keluarga Remaja. Nah, itu sebuah kelompok ibu-ibu ya yang membina sebuah keluarga yang ada remajanya. Iya, nah BKR juga sama juga bimbingan dari BKKBN tersebut yang menjalankan program genre. Nah, di bawah BKR itu ada namanya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Dari situ baru nih saya kenal namanya generasi berencana gitu. Jadi emang sebenarnya genre itu singkatan dari generasi berencana. Nah, apakah genre ini emang buat remaja aja, ada ukuran rentang usianya, maybe maksudnya buat daftarnya, atau misalkan emang udah ada kuotanya misalkan buat jadi duta genre kayak gitu? Gitu. Kalau misalkan untuk genre sendiri ya, misalkan kita mau masuk ke orang-orang yang ini nih, yang peduli sama genre nih, sama generasi berencana, peduli sama program ini, bisa masuk PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja di daerah teman-teman masing-masing gitu kan. Kalau misalkan belum ada, bisa minta tolong dibentuk sama BKR-nya, Bina Keluarga Remajanya. Itu untuk yang masuk PIKR itu biasanya umur wajibnya ya, menurut peraturan itu dari umur 10 sampai 24 tahun. Belum menikah gitu kan. 10 sampai 24 tahun. Iya, berarti saya juga boleh ya? Iya. Tapi
pikir sudah menikah ya. Iya. Oke. Jadi 10 sampai 24 tahun tapi belum nikah gitu. Jadi memang khusus remaja. Dan putra-putri. Iya, putra-putri betul. Nah, kalau untuk masuk duta genre sendiri ya memang dari awal dari Pick Air tersebut. Jadi duta genre itu mengambil dari anggota-anggota Pick Air atau ketua-ketua Pick Air yang memang maju mau menjadi duta genre. Jadi duta genre itu sebagai apa ya? Kalau kata orang mah brand ambassadornya lah gitu. Jadi emang jadi barometernya para remaja nih. Gitu, brand ambassador dari program genre tersebut. Berarti emang buat kamu juga yang remaja usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah gitu ya. Aduh, mau pengen aktif nih di masyarakat atau di sekitar lingkungan masyarakatnya, itu bisa banget buat tahu lebih tentang genre itu sendiri gitu betul, ya. Boleh banget. Tapi kalau dari segi persyaratannya sih sebenarnya duta genre itu gimana sih? Oh, kalau duta genre itu sendiri untuk persyaratan itu tergantung dari kebijakan dinasnya masing-masing. Gitu. Jadi genre itu kan memang di bawah dari DPPKB kan atau BKKBN gitu. Memang itu kebijakan selain dari kebijakan dari dinasnya sendiri, kebijakan dari panitianya itu sendiri. Cuma kalau misalkan ditanya persyaratan wajibnya itu apa? Ya yang paling utama itu ya memang harus remaja dan belum menikah dan juga harus menjadi anggota Pick Air gitu di daerahnya. Apakah di setiap daerah itu ada Pick Air itu? Oh ya, tentu ada. Berarti tinggal kitanya aja yang emang nggak buat ingin tahunya lebih tinggi nih, berarti tanya-tanya emang yang sekitar daerah situ. Iya gitu betul. Biasanya nanti kalau misalkan mau ada pemilihan duta genre nih suka open recruitment gitu. Kayak siapa yang mau nih ketua dan Pick Air. Boleh siapa aja. Boleh siapa aja. Yang penting masuk dalam Pick Air kategori anggota Pick Air gitu. Oke, sip. Keren banget. Sebenarnya kan ada genre terus ada dutanya juga. Sebenarnya bentuk tugasnya apa sih duta genre itu atau berkecimpung di bagian apa masyarakatnya gitu misalnya. Oke. Jadi saya sedikit jelaskan lagi ya mengenai ini. Jadi kalau misalkan di genre sebenarnya ya memang ada suatu salah kaprah sih di dalam masyarakat ya. Sebenarnya generasi berencana itu kan programnya. Yang menjalankan itu sebenarnya Pick Air, Pusat Informasi Konseling Remaja, yaitu sekumpulan remaja atau wadah remaja untuk mendekati remaja supaya menjadi remaja yang berencana. Nah, ada juga yang menjalankan program genre itu namanya BKR, Bina Keluarga Remaja, yang membina keluarga atau instansi tertentu yang ada remajanya untuk dibina supaya remajanya itu bisa berencana gitu untuk kehidupan kedepannya. Nah, sedangkan duta genre itu sendiri apa sih gitu kan? Apa tuh? Jadi kalau duta genre itu sendiri adalah sebuah seseorang yang menjadi brand ambassador gitu, yang mengenalkan bahwa genre ini seperti ini nih, contoh genre yang benar ini seperti ini nih gitu loh. Jadi yang lebih menjadi ya itu salah contoh. Satu acuan lah ya gitu. Salah satu acuan, salah satu kayak role modelnya nih buat remaja gitu ya kalau misalkan emang mau aktif di masyarakat itu sendiri. Iya betul. Karena emang sesuai sama tema kita kali ini gitu ya, yang muda yang berencana. Jadi buat kamu yang masih remaja apalagi masih muda wajib banget buat bikin planning, buat berencana. Betul gitu banget ya. Kan Teh. Oke, karena emang masa depan tuh harus disiapkan benar-benar gitu karena kita tahu sendiri ya. Jadi salah satu tujuan ini juga generasi berencana juga itu buat menekan yang namanya angka KDRT, perceraian, pernikahan dini, terusnya angka stunting nih yang sekarang lagi digencar-gencarkan oleh Bapak Jokowi. Itu juga merupakan salah satu tujuan dari genre itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau tugas fungsinya itu ya, kalau boleh tahu nih ya, kenapa sih remaja itu tuh penting kalau buat tahu tentang genre itu sendiri? Kenapa penting banget? Iya. Jadi teman-teman ya, Telisna juga, kenapa sih nih ya generasi berencana itu penting banget buat remaja. Jadi memang program genre itu memang program yang disiapkan BKKBN dan DPPKB untuk menyiapkan persiapan keluarga untuk para remaja. Jadi biar remaja itu tahu nih planning kedepannya gimana sih supaya menjadi keluarga yang harmonis kedepannya gitu kan. Karena namanya menikah itu kan satu kali seumur hidup nggak sih gitu kan. Iya, jadi jangan sampai ketika sudah menikah sudah menjadi masa akhir gitu ya, malah banyak kekurangan. Jadi genre, kenapa sih remaja penting banget kenal genre, yaitu supaya tahu apa sih tahapan-tahapan apa aja sih yang harus dilalui untuk
melakukan persiapan sebelum berkeluarga seperti itu. Jadi emang sebenarnya yang kita ketahui itu berarti yang sebenarnya itu genre itu adalah programnya. Iya, betul. Sedangkan yang menyelenggarakannya adalah PIKR dan BKR. Iya, dibimbing oleh BKKBN dan DPPKB seperti itu. Dan salah satu tujuannya itu untuk mempersiapkan dari segi pendewasaan untuk pernikahan, untuk remaja dan sebagainya gitu ya. Iya. Jadi emang benar segala sesuatunya itu emang harus direncanakan ya. Jadi nggak asal kamu suka terus kamu langsung mengiyakan gitu ya. Apalagi sekarang kan di syarat KUA itu sekarang harus udah ada syarat kesehatan ya Teh ya. Itu ada yang namanya aplikasi LC Meal sekarang nih. Sekalian kasih tahu juga buat teman-teman semua barangkali yang menjadi calon pengantin ya. Maksimal 3 bulan nih harus udah daftar di aplikasi LC Meal Teh. Apa tuh? Jadi aplikasi LC Meal itu aplikasi yang mengecek gitu kesehatan calon pengantin sekiranya memang sudah masuk kategori orang yang siap untuk menikah belum nih gitu. Kayak seperti misalkan perempuan lingkar lengannya harus 2-3 gitu, nggak boleh terlalu kecil. Terus juga dicek juga anemia atau enggak, karena kalau misalkan perempuan yang mau menikah ternyata dia mengalami anemia gitu ya, atau ada gangguan kesehatan anemia itu takutnya rentan gitu anaknya akan stunting. Jadi stunting itu anaknya nanti takutnya kurang gizi ketika lahir gitu. Serem banget. Jadi, kan ya? Serem banget malah. Iya. Jadi emang dicek and recheck dulu ya. Iya, jadi betul. Hanya sebatas kamu siap secara memang material itu perlu, tapi secara fisik juga kita emang wajib juga gitu ya. Iya, betul banget. Bebet bobot bibit ya kalau kata orang mah gitu. Jadi jangan asal cinta dulu deh. Harus dilihat dulu ya. Iya, benar-benar. Gak hanya secara fisik, gak hanya secara material gitu ya. Jadi segala sesuatu juga emang harus dipersiapkan gitu ya. Apalagi sekarang emang jadi salah satu program dari Duta Genre itu sendiri gitu ya. Betul banget Teteh. Nah, kalau misalkan emang melihat animo masyarakat nih terutama remaja, menurut Kak Sherin sih sebenarnya remaja sekarang apakah emang memiliki antusiasme yang lebih terkait itu atau masih perlu pembinaan nih biasanya? Iya. Jadi memang kalau misalkan di daerah-daerah kan mempunyai karakter masing-masing sendiri ya remaja ya. Cuma kalau misalkan dari remaja-remaja di Kota Cirebon nih yang maksudnya sempat melakukan penyuluhan atau pendekatan segala macam, ya memang sekarang sudah lumayan nih ya. Para remaja-remaja itu sudah mulai sadar bahwa merencanakan pernikahan atau merencanakan berkeluarga itu udah suatu poin yang sangat penting gitu kan. Jadi kalau misalkan bisa dipersenkan ya, misalkan dari 100% nih sudah ada 60% lah remaja yang sudah mulai melek. Iya, betul. Sudah mulai melek kalau merencanakan untuk berkeluarga itu ternyata penting banget loh gitu buat kehidupan di masa depan. Nah, yang 40%-nya itu ya ini tugas kita semua. Para remaja yang menginspirasi gitu kan. Gimana caranya gitu ya supaya kita ayo sama-sama untuk saling ngetin, saling ajak gitu ya, saling memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu juga harus dipersiapkan apalagi pernikahan. Jadi biar ketika kita nikah kita menghasilkan SDM yang unggul gitu. Karena memang salah satu poin penting juga yang namanya ibu itu kan emang salah satu madrasah pertama bagi anak. Iya, gitu. betul. Jadi banget. Buat kamu para remaja salah satunya, apalagi kamu calon ibu gitu ya, penting banget buat istilahnya tahu gitu. Iya, betul banget. Oke, nah dari tahun kemarin kepilih jadi Duta Genre, sebenarnya apa sih poin susah senangnya jadi Duta Genre? Kadang suka melo. Iya, kadang-kadang. Aduh, gimana ya? Makanya kalau misalkan ngomong ini saya selalu mengucapkan terima kasih ya buat pihak-pihak yang memang sudah mensupport, membantu gitu kan, dari kecamatan, dari kelurahan, bahkan dari teman-teman organisasi saya sendiri gitu kan. Kayak Karang Taruna, IPPNU, IPNU dan lain-lain gitu yang sudah mendukung gitu kan, mensupport Sherin gitu sampai ada di titik ini. Kalau dibilang susah senang ya, memang agak-agak deg-degan gitu pas awal-awal daftar Duta Genre tuh kan nggak percaya diri awalnya gitu kan. Cuman karena memang banyak support dari yang lain, jadi oke deh, coba deh maju. Kenapa enggak? Gitu, iya, kenapa enggak gitu. Kalau yang lain bisa, kenapa saya enggak gitu kan. Nah gitu. Tapi kalau misalkan mau tahu susahnya ya ini, menurut saya tahapannya itu memang menegangkan semua deh. Menegangkan semua. Kalau susahnya ketika misalkan menjalankan tugas nih, saya harus ini misalkan di salah satu wilayah gitu. Nah itu iya. Kalau misalkan susah senang dalam menjalankan tugas ya, terkadang memang pernah di suatu posisi di mana ada remaja yang berkonseling gitu kan, ke Sherin dan teman-teman PIKR yang lain gitu kan, ada divisi konseling gitu kan. Ada remaja yang berkonseling bahwa dia memang mempunyai
apa ya, gangguan dengan, kalau kita bisa bilang toxic relationship gitu ya. Toxic relationship. Sampai KTD, kehamilan tidak diinginkan. Wah, itu berat banget itu kan, ada di posisi itu. Gimana caranya kita menenangkan dia supaya nggak menggugurkan bayinya gitu kan. Gimana juga caranya biar menenangkan dia supaya bisa terbuka sama orang tuanya gitu. Itu yang paling susah, part yang paling susah ketika ketemu permasalahan-permasalahan seperti itu. Berarti emang duta gender itu nggak hanya sebatas memberikan pemahaman sosialisasi, tapi juga bisa bertindak sebagai konselor gitu ya, betul, memberikan konseling kepada remaja-remaja yang memang memiliki masalah gitu ya. Terkadang kan gini ya Teh, kalau remaja itu kan sifatnya, kalau misalkan kadang-kadang ada remaja yang canggung untuk cerita sama orang tua gitu kan, kayak lebih nggak enakan cerita sama orang tua. Makanya di sini Pick Air hadir. Biasanya kan kayak sama Teta sama Sherry ini kalau curhat-curhatan kayak lebih nyambung gitu kan, lebih remaja. ngena lah kalau sesama gitu ya, sama-sama seumuran. Maka dari itu Pick Air hadir. Barangkali ada remaja yang memang mengalami kesulitan gitu kan dalam menjalani kehidupan remajanya, bisa berkonseling kepada kami. Nanti kalau misalkan memang sekiranya itu butuh bimbingan, kita bisa langsung memberikan arahannya kepada BKR, Bina Keluarga Remaja. Lalu disambungkan kembali kepada pihak-pihak yang memang harus membimbing mereka. Seperti itu. Sangat menarik sekali Sobat Ambiar. Jadi emang tidak hanya sebatas buat ini loh remaja yang baik itu seperti ini, ini loh buat aktif di masyarakatnya seperti ini. Cuman tapi banyak sekali fungsi-fungsi serta tugas dari genre itu sendiri. Terlebih untuk kamu para remaja yang emang berencana untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Sebenarnya poin penting atau manfaat, kenapa sih remaja itu manfaat banget kalau misalnya tahu genre? Kenapa kayak gitu? Oke. Kalau ditanya kenapa sih gitu remaja harus kenal genre gitu kan? Pertanyaan yang gini ya, semua manusia pasti mau bahagia kan, gitu kan. Betul sekali. Semua manusia pasti mau bahagia. Nah, gimana sih caranya bahagia? Semua manusia harus punya perencanaan ke depannya biar tahu arahnya mau kemana nih, kemana nih. Nah, jadi fungsi apa sih manfaatnya gitu remaja tahu genre? Biar mereka itu lebih siap gitu dalam menciptakan kebahagiaan keluarganya. Karena kita pasti mau dong kalau misalkan menikah maunya sekali seumur hidup gitu kan. Punya keluarga yang harmonis gitu ya. Keluarga harmonis, ekonomi oke, anak-anak sehat gitu kan. Itu kan keluarga idaman semua manusia ya, kebahagiaan gitu kan. Maka dari itu penting banget nih untuk kenal genre, yaitu supaya para remaja itu mempersiapkan, ada perencanaan di awal. Mengerti apa sih persiapannya, apa sih perencanaannya ke depan ketika menjadi keluarga. Jadi kalau misalkan dilihat di Instagram ya gitu kan, pegangan tangan gitu kan orang yang menikah, sebenarnya nggak seindah itu. Gak tahu aja di belakangnya. Betul, jadi harus ada persiapan namanya berkeluarga kan ya. Ada naik turunnya seperti itu. Nah emang segala sesuatunya butuh perencanaan, sangat betul sekali gitu ya. Apalagi kita remaja yang emang usia produktif gitu ya. Kadang rasa-rasa ingin tahunya itu lebih tinggi. Kadang segala sesuatu yang mungkin suatu hal yang baru itu pasti ingin dicoba. Tapi dengan adanya perencanaan, segala sesuatunya juga bisa ya berjalan dengan baik, terhandle gitu ya, dan bisa mencapai goals yang kamu misalkan. Pengen tahu dong Kak, gimana sih caranya tips and trick buat kita para remaja supaya emang kita bisa lebih manfaat dan bisa lebih mengembangkan kapasitas kita di masyarakat. Kalau misalkan ditanya gimana ya caranya biar jadi remaja yang menginspirasi gitu kan, kayak judul podcast ini gitu, ya supaya menjadi remaja yang berinspirasi dan bermanfaat gitu buat masyarakat. Sebenarnya sih itu kembali kepada diri kita sendiri gitu kan. Namanya makhluk hidup kan makhluk sosial ya, membutuhkan orang lain dan dibutuhkan orang lain gitu timbal kan. Balik ya. Betul. Jadi kalau misalkan dalam diri kita sudah ada rasa tertanam gitu, aduh kayaknya saya hidup nih supaya bisa beramal baik harus bermanfaat deh buat orang lain. Nah gitu, kalau bisa prinsip hidupnya sekarang pokoknya yang penting bisa manfaat buat orang lain lah. Khairun gitu. nas anfa'uhum lin nas. Iya betul. Sebaik-baiknya manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Iya betul. Kalau sudah tertanam tuh tadi khairun nas anfa'uhum lin nas ya, itu insyaallah pasti nggak bakal jadi remaja yang mageran gitu dan mau terjun pasti ke masyarakat gimana pun juga. Mau lah pokoknya, kalau misalkan gimana pun juga saya berada, saya harus bisa bermanfaat. Nah itu dan bisa ngelakuin yang terbaik lah apa yang kamu bisa gitu ya, menjadi yang terpilih dari yang baik. Karena biasanya remaja ini ya emang
mager itu suatu hal yang emang biasa. Iya. Kadang mager, kadang ya udah deh nanti dulu deh, kita lagi tanggung nih scroll, Iya. tapi tanggung udah 2 jam, 3 jam. Tanggungnya lama Iya banget gitu ya. ya. Jadi kayak kadang kita sering lalai, entah itu dari segi tugas atau Iya. dan sebagainya. Jadi emang tips and triknya yang penting tanamin di dalam diri kita sendiri dulu. Gua supaya tanamin di diri kita, kalau kita tuh mau nih jadi orang yang bermanfaat, untuk apa ya, untuk kembali ke diri kita biar kita banyak amal baiknya gitu kan. Keren banget. Nah, Gitu. nah sebanyak dan selama perjalanan Sherin gitu ya, dari awal sampai sekarang nyampe di titik udah jadi duta genre dan sekarang udah jadi mahasiswi dan udah kerja, udah punya penghasilan sendiri. Sebenarnya siapa sih sosok yang emang sebenarnya nemenin banget dari awal Iya. sampai di titik ini misalnya? Ya. Tentunya kalau misalkan orang tua jauh ya. Sebenarnya yang lebih mendampingi nih Support. dari nol itu nenek saya tercinta. Oke, hai Iya. Jadi kalau kata lagu Wali, nenekku pahlawanku gitu teh. Ternyata ada loh realitanya. Iya, ada realitanya. Jadi nenek saya itu benar-benar seorang perempuan ya yang kuat banget gitu kan. Salah satu motivasi saya juga, motivator saya gitu ya. Jadi melihat wah, nenek saya tuh orang tua perempuan yang sangat kuat gitu kan, mendampingi cucunya seperti ini, alhamdulillah gitu kan. Gitu sampai di titik ini ya, itulah seseorang yang sangat menemani dari nol itu nenek saya itu sendiri gitu. Tapi kalau dari nenek sendiri gayanya apa emang nih Sherin kamu tuh harus ini keras atau emang misalkan ya sok kamu enaknya gimana, pengennya gimana, apa ngalamin keras apa gimana? Oh, kalau nenek aku sedikit keras ya teh ya, iya. cuman memang sedikit keras tapi membiarkan gitu, maksudnya terserah deh kamu sukanya apa. Jadi beratnya cara mengatur saya itu seperti layangan gitu. Kalau misalkan udah Tarik ulur dong. Iya. Jadi kalau misalkan wah ini udah kayaknya udah agak geser nih, agak belok-belok, ditarik gitu kan. Ini nggak boleh. Keras juga benar-benar kayak kalau ngasih tahu didikannya benar-benar kayak ini nggak boleh, itu boleh gitu kan. Cuman kalau misalkan melihat dari perjuangan duta genre sendiri ya gitu kan, nenek saya sendiri tuh kayak gini teh nemenin gitu dari Dari awal-awal pendaftaran gitu kan sampai pemilihan finalis itu. Wah itu merasa gimana ya, sedih kalau bahas itu ya, ketika pemilihan Nangis bahagia pasti ya. pemilihan duta genre ketika terpilih. Wah itu nenek saya berdiri sambil tepuk tangan teh. Wah itu Mungkin sangat itu sih hadiah terindah yang emang Iya, bisa betul. dilakuin gitu ya, yang alhamdulillah diberikan. sedikit. Oke. Mungkin masih banyak lagi yang harus dicapai nih. Nah, betul. Jadi emang Gitu. ya namanya manusia nggak ada istilahnya rasa cukup. Ketika kita emang udah sampai di satu titik, kita bisa lebih lagi, bisa lebih baik lagi, bisa lebih proses lagi gitu ya. Jadi nggak stuck dan berhenti di situ. Iya betul. Oke deh. Terakhir nih sebenarnya apa nih pesan ataupun saran deh buat dari Kak Sherin buat kita semua para remaja supaya emang maybe kita bisa lebih planning sama bisa lebih istilahnya udah bukan saatnya lagi kita leha-leha santai terus, rebahan terus atau gimana, terus Iya. gimana sih caranya atau saran dari Kak Sherin buat kita semua? Oke, jadi gini para remaja ya, kita semua gitu ya, udah saatnya kita hidup berencana gitu kan, karena sesungguhnya sejatinya gitu kan, yang memegang, yang memilih kehidupan kita itu kita sendiri. Betul. Jadi siapa sih, memang pada saat remaja ini kita kelihatan kayak happy gitu kan, cuman kedepannya kan kita akan menjadi orang tua, nanti kita akan menjalani kehidupan kita sendiri. Jadi sarannya hayolah sekarang kita belajar berencana. Untuk apa? Untuk kebahagiaan kita sendiri di masa tua nanti. Betul. Begitu. Ayolah kita persiapkan sedini mungkin, semaksimal mungkin supaya kita emang goals kita tercapai, tujuan kita tercapai, entah dengan pasangan kita nanti misalkan. Iya, gitu ya. untuk Oke deh. Keren banget, makasih banyak, Terima kasih banyak, Kak Sherin udah bergabung di Da Ambiar di 1 jam lebih dekat. Oke, Semoga sama-sama. aktivitasnya lancar terus, Amin. kerjanya lancar, Amin. mahasiswa jadi terus kuliahnya juga lancar. Amin. Dan semoga nanti gak bosan atau bisa diundang ke sini lagi. Oke, terima kasih banyak Telisna. Oke, sama-sama. Mungkin kita boleh salam genre dulu nggak Boleh, sih? gimana nih salam Kalau misalnya- genre? Kalau aku bilang salam genre, salam gitu ya. Oh, salam ininya 3. Oke, 3. salam. Remaja genre, saatnya yang muda yang berencana. Saatnya yang muda yang berencana. berencana. Oke. Oke, boleh. Salam genre, Saatnya yang salam. muda yang Oh, salam dulu. Oh, salam Iya. dulu. Salam genre, Salam. Remaja genre, saatnya yang muda yang berencana. Oke. Terima kasih Oke, Telisna. makasih Kak Sherin, makasih juga Sobat Ambiar yang udah bergabung gitu, yang udah
di segmen 1 jam lebih dekat dengan Duta Genre Kota Cirebon, yaitu Kak Sherin Michael Sumantri. Tungguin juga step-step selanjutnya, terus narasumber yang lebih keren juga, yang keren juga sama Kak Sherin di season selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 1 jam lebih dekat bersama Teh Lisna. Ditutup, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.